Seperti inilah kondisi Sultan Rifat Al-Fatih yang kini tak bisa bicara dan makan gara-gara kecelakaan akibat terjerat kabel fiber optik di kawasan Jakarta Selatan. Kejadian naas itu menimpanya pada 7 bulan lalu. Meski sudah berangsur membaik, Sultan belum bisa makan secara normal. Akibat tulang tenggorokannya patah, Sultan harus menggunakan selang untuk makan dan minum. Itu pun hanya susu dan makanan cair yang menjadi asupannya. Tidak bisa berbicara, kenapa? Karena nafasnya hanya sampai di bagian leher atau tenggorokan bawah saja, tidak ke atas. Kenapa? Karena salurannya bermasalah. Hingga saat ini pun sama, saat ini pun masih belum bisa menelan, belum bisa makan, belum bisa minum langsung dari mulut, sehingga harus dibantu melalui saluran yang ada di hidung langsung ke dalam lambung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta pemilik kabel harus bertanggung jawab terkait adanya korban akibat menjuntainya kabel di jalan. Heru menjelaskan bahwa kabel fiber optik yang menjuntai membahayakan pengendara harus ditertibkan oleh masing-masing pemilik kabel. Itu juga ada seperti itu. Saya minta dirapikan. Selanjutnya tadi pertanyaan siapa yang bertanya. Dari awal saya menjabat, saya minta itu kan berbahaya, termasuk di Gunung Sari. Saya sudah katakan ini berbahaya buat pejalan kaki, motor, pengguna. Harus ditertibkan. Yang menentukan siapa? Masing-masing pemilik kabel. Sultan Rifat Al-Fatih mengalami insiden kecelakaan terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di kawasan Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023 pada pukul 10 malam saat Sultan sedang mengendarai motor bersama temannya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana dengan kondisi terkini korban kabel optik dan apa yang harus dikritisi soal kabel yang semrawut? Kita bahas dengan ayah korban, Pak Fatih F. Hidan, dan juga pengamat tata kota, Pak Yayat Supriyatna, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Saya ke Pak Fatih dulu. Pak Fatih, turut prihatin dengan kejadian yang menimpa anak Anda begitu. Kondisinya saat ini seperti apa, Pak Fatih? Kondisi saat ini anak saya masih belum bisa berbicara, Pak. Karena suaranya memang tidak sampai ke atas, karena nafasnya hanya sampai di area leher bawah saja. Sementara untuk makan dan minum juga sama, belum bisa masuk dari mulut, artinya dia belum bisa merasakan apapun makanan itu, termasuk minuman, karena semuanya harus dari selang yang ada di hidung, selang NGT Sunde, yang dipasang langsung masuk ke dalam lambungnya. Seperti itu, Mas. Kondisi ini sudah, tapi kalau kita lihat dari kondisi 7 bulan yang lalu, memang progres kesembuhannya ini seperti apa, Pak Fatih? Oke, untuk progres kesembuhannya secara fisik, dia sudah jauh lebih bagus daripada pasca kecelakaan. Artinya sekarang sudah bisa jalan, sudah sedikit lebih mandiri lah untuk ke kamar mandi, itu pun sudah bisa dilakukan. Tapi untuk berbicara, untuk makan dan minum, ini semua masih harus dibantu oleh saya atau keluarga, khususnya untuk menyuntikkan makanan atau minuman melalui selang yang ada di hidung, Mas. Ini 7 bulan, waktu yang tidak sebentar begitu. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian apa langkah penyembuhan yang sedang dilakukan dan rencana ke depannya seperti apa, Pak Fatih? Saat ini anak saya menjalani proses pengobatan di RSCM. Setelah sebelumnya pasca kecelakaan itu langsung masuk ICU dan dioperasi di Rumah Sakit Fatmawati. Selama di RSCM itu sekarang menjalani proses rehabilitasi, kemudian juga harus rutin kontrol ke beberapa dokter spesialis seperti spesialis THT, spesialis paru, spesialis saraf, spesialis ortopedi. Jadi cukup banyak dokter spesialis yang menangani anak saya karena memang kecelakaannya ini sangat-sangat luar biasa lah. Gitu, Mas. Baik, kemudian apa langkah selanjutnya, upaya ataupun tuntutan yang mungkin akan diambil begitu atau akan ditempuh, Pak Fatih? Harapan saya dan keluarga khususnya permasalahan ini cepat selesai,
dan segeralah diakhiri supaya tidak berpolemik terus dan viral seperti ini. Artinya harapan saya ingin sekali bisa menyelesaikan ini dengan pihak provider terkait yang bertanggung jawab dan kita selesaikan secara kekeluargaan. Ini harapan saya dari awal, dari 2 bulan yang lalu. Saya berharap bisa bertemu dengan manajemen yang memang bisa memutuskan, bukan bertemu dengan staff, bukan juga bertemu dengan pihak pengacara daripada provider tersebut. Kenapa? Harus bertemu dengan manajemen dan kita bicara baik-baik sebelum anak saya kecelakaan kondisi seperti apa, kemudian kecelakaannya seperti apa, sampai kemudian fakta saat ini anak saya kondisinya bagaimana dan rencana pengobatannya bagaimana, kemungkinan sembuhnya juga seperti apa. Ini yang saya perlu duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, manajemen dari provider itu, Mas. Itu harapan saya, itu aja. Jangan sampai masuk ke ranah hukum harapan saya. Itu aja, Mas. Saya ke Pak Yayat, sebagai pakar tata kota, Mas Yayat, apa yang menjadi catatan Anda nih terkait dengan kasus yang menimpa yang terjadi ini? Ini kan kasus yang sudah sering terjadi ya. Persoalan ini memang model bentuk kesemrawutan tata utilitas kota. Persoalannya kan menjadi lebih parah lagi ketika mekanisme pasar berlaku di mana provider bisa membangun di mana saja. Nah, model DKI sebetulnya sudah ada pergub yang kita tahu, Pergub 106 2019. Tetapi ada khusus pasal 18. Kalau DKI itu memang sedang mengarah ke model ducting ya, di bawah tanah dengan satu saluran. Tetapi di dalam pergub ini ada satu pasal yang menarik, di pasal 18 itu di poin ayat 2 butir A, itu dikatakan setiap pemasangan utilitas itu, poin A adalah tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Nah, itu poin sangat menarik menurut saya. Karena selama ini kalau poin ini tidak terperhatikan, ini ada proses persoalan di dalam pemasangannya. Tinggal bagaimana mekanisme aturan hukum bagi pelanggaran. Memang salah satu syarat dikatakan di dalamnya adalah setiap pemasangan itu harus dievaluasi, diawasi oleh dinas teknis. Nah, yang menjadi pertanyaannya, di dalam aturan itu memang kalau terjadi misalnya pada poin keselamatan pengguna jalan itu terganggu atau menjadi korban, tidak ada di situ aturan, hanya persoalan sanksi pencabutan izin kegiatan. Oke, Jadi hanya ada sanksi izin pencabutan kegiatan. Sehingga tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Fatih begitu, diharapkan ada itikat baik dan juga proses selanjutnya, jangan sampai ke ranah hukum begitu. Proses ini bisa diambil ataupun ditempuh oleh Pak Fatih selaku ayah korban? sebetulnya bisa, karena sebetulnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Penataan Ruang, itu dikatakan setiap pembangunan jaringan utilitas kota yang berimplikasi kepada persoalan kerugian materi atau ada korban jiwa, itu bisa dibawa ke ranah itu. Jadi sekali lagi harus dipahami, jaringan utilitas kota itu adalah bagian dari struktur ruang. Struktur ruang itu adalah pusat-pusat kegiatan di perkotaan yang didukung oleh jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan itu antara lain listrik, air, kabel utilitas, kebutuhan lainnya. Nah, jaringan serat optik itu atau telepon atau listrik atau air adalah bagian dari sistem struktur ruangnya, yaitu jaringan pelayanannya. Nah, pengaturan tentang sistem jaringan itu adalah bagian dari perencanaan tata ruang. Nah, disinilah menjadi persoalan, aturan teknisnya sudah dikeluarkan oleh peraturan gubernur. Tinggal kalau ingin diberikan suatu bentuk, katakanlah ganti rugi atau pidana jika terjadi pelanggaran, tinggal dilihat dari aturan ketentuan yang mengatur tentang rencana tata ruang di dalamnya. Jadi Pak Yayat, menurut Anda bentuk tanggung jawab dari pemilik kabel yang akhirnya yang akhirnya terjadi pada kasus ini nih, bentuk tanggung jawabnya seperti apa harusnya? Ya, pertama satu, apakah ada unsur ketidakprofesional dalam pemasangannya? Di dalam pergub itu sudah diatur bagaimana mekanisme pemasangan, tapi memang harus diakui aturan pergub ini muncul ketika mekanisme lama masih berjalan, yaitu pemasangan dengan model yang seperti sekarang ini. Ini yang menjadi persoalan paling besar karena
di dalam izin pemberian terkait kegiatan itu belum menjalankan sepenuhnya mekanisme seperti apa yang dibuat di dalam pergub tersebut. Pergub ini berharap DKI itu membuat sistem utilitas terpadu dengan model ducting. Nah, disinilah yang sebetulnya ada tanggung jawab pemerintah daerah juga. Misalnya satu, bagaimana mekanisme pemasangan utilitas itu tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Tapi nyatanya yang terlihat ini ini seperti apa begitu dengan yang berkaca terjadi pada sekarang kejadian yang menimpa Sultan ini, Pak Yayat? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dinas teknis mana yang bertanggung jawab di dalam pengawasan pembangunan utilitas kota? Apakah PU-nya, apakah dinas SDM-nya, atau dinas lain yang punya tanggung jawab dalam konteks prasarana dan sarana perkotaan? Kalau saya mengatakan kalau dinas terkait, ya dinas PU-nya misalnya. Karena itu terkait dengan jaringannya. Atau misalnya ada dinas teknis lain, apakah Cipta Karya atau dinas lain yang menjadi penanggung jawab di dalam perintah dari isi Pergub tahun 2019 ini. Kenapa saya tanyakan ini Pak Yayat? Karena jangan sampai karena ini tumpang tindih, jadi ujung-ujungnya malah saling lempar tanggung jawab begitu. Saya ke Pak Fatih dulu. Ketika ini kasus menimpa anak Anda begitu, akhirnya siapa saja pihak-pihak yang akhirnya sudah menunjukkan itikat baik bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa anak Anda ini, Pak Fatih? Ya, Mas, sampai detik ini belum ada sama sekali pihak yang menunjukkan itikat baik dan menunjukkan tanggung jawabnya. Artinya saya terus terang tidak tahu peraturan, aspek hukum dan seterusnya terkait hal ini. Ini pun karena saya tahu dan Bali Tower atau provider ini sudah mengakui sebagai pemiliknya, saya hanya memohon kepada mereka saja. Memang di Bali ini setelah saya mendengar apa yang disampaikan Kang Yayat tadi, saya baru terpikir, apakah pemerintah dalam hal ini Pemda DKI memiliki tanggung jawab khususnya pengobatan anak saya? Ini saya baru kepikir ini. Karena memang kalau saya lihat di televisi dari khususnya Pemda DKI dan juga beberapa pihak terkait ini sudah melakukan konferensi. Tapi memang saya belum merasakan apapun di sini, termasuk anak saya pun belum ada kok yang datang melihat anak saya, menyaksikan subjek yang dibicarakan ini belum ada gitu loh Mas. Baik. Kita berharap ya ada keadilan begitu dan juga tanggung jawab yang terjadi ataupun yang nantinya akan terjadi terkait dengan kejadian yang menimpa anak Anda. Pak Fatih, terima kasih Pak Fatih dan juga pengamat tata kota Pak Yayat Supriyatna telah berbagi informasi dan juga perspektifnya terkait dengan kejadian ini di Kompas Malam. Salam sehat Bapak-Bapak. Baik, sama-sama.